Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini anak-anak kita akan membahas tentang materi ajar tentang berpikir kritis. Pada kelas 11 ini yang bab pertama itu adalah tentang materi berpikir kritis. Apa saja yang akan kita bahas nanti setelah ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Bab pertama membiasakan berpikir kritis. Dalam bab ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita untuk merenungkan ciptaan Allah. Oke anak-anak, sebelum lanjut ke pembelajaran, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yaitu adalah membaca Quran Ali Imran ayat 190 sampai 191, kemudian Quran surat Ar-Rahman, kemudian hadis tentang berpikir kritis, kemudian juga ada hikmah meyakini bahwasanya berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan adalah perintah agama. Jadi yang kita pelajari itu adalah yang ada di tujuan pembelajaran itu. Oke, yang pertama kita membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maksud Engkau adalah lindungilah kami dari siksaan api neraka." Asbabun nuzul pada ayat ini adalah diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya suatu ketika Nabi meminta izin kepada Siti Aisyah. "Wahai Aisyah, izinkan saya untuk beribadah pada malam hari ini." Dengan sukarela Aisyah mengizinkan, "Iya Rasulullah." Akan tetapi ketika sholat tahajud, Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh ketika turun ayat Quran Ali Imran 190 sampai 191. Yang mana dalam isi kandungan surat Ali Imran 190 sampai 91 yaitu adalah tentang penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh insan ulul albab. Ulul albab adalah orang yang berzikir dan berpikir dan selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun. Kemudian ada Quran surat Ali Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'sarul jinni wal insi inistata'tum antan fudu min aqtaris samawati wal ard famfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus seluruh penjuru alam raya ini, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau seizin Allah. Isi kandungan dari Ar-Rahman ayat 33 yaitu sebagai berikut. Allah menyuruh kepada jin dan manusia dan mempersilakan untuk melintasi langit dan bumi jika bisa melakukannya. Di dunia ini, jin dan manusia tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Di akhirat nanti, jin dan manusia tidak akan bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amal yang ada di dunia. Manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan, yaitu dengan kekuasaan Allah. Terus hadis tentang berpikir kritis. An Abidarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Rawahu Syaikhani. Yang artinya dari Abu Dzar bersabda, "Pikirkanlah mengenai segala sesuatu yaitu yang diciptakan oleh Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah. Karena itu semuanya kamu akan rusak jika memikirkan zat Allah." Yaitu selanjutnya yaitu uraian materi. Berpikir dalam bahasa Arab adalah al-fikru, yang bermakna kekuatan yang menembus segala sesuatu objek. Jika pengetahuan didukung dengan bukti-bukti,
maka itu dinamakan dengan ilmu. Jika buktinya, kebenarannya lebih dominan, dinamakan dengan don. Jika di bawah dari tidak ada bukti sama sekali, dinamakan dengan syak. Maka kesimpulannya dari materi ini adalah tentang yang pertama, tentang berpikir kritis adalah memikirkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, bahwasannya Allah menciptakan segala semesta yang ada di alam semesta ini tidak dalam keadaan sia-sia. Pasti ada hikmah tersendiri bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Yaitu adalah orang-orang yang dinamakan dalam Al-Quran disebut sebagai insan ulul albab. Oke anak sekalian, cukup sekian materi pada kali ini. Apabila nanti kita akan selanjutnya memperdalam materi ini, kita pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.